Akhirnya, aku bisa mendapat perhatiannya. Pernahkah kalian melihat sebuah perdebatan yang begitu panas hingga membuat seluruh kantor tegang? Tapi ternyata berakhir dengan kejutan yang tak pernah terduga? Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah konflik sederhana antara bos dan TKW bisa membuka hati dan menyadarkan nilai seseorang yang selama ini tersembunyi. Halo semuanya, selamat datang di channel kami, di mana kita membagikan cerita inspiratif dan penuh kejutan setiap minggunya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Pagi itu, suasana di kantor PT Global Export terasa lebih tegang dari biasanya. Jarum jam baru saja menunjuk pukul 9, tapi sudah terdengar suara printer yang terus berdengung dan telepon yang berdering tanpa henti. Bu Rina, seorang TKW yang sudah bekerja di perusahaan ini selama 5 tahun, tengah sibuk mengecek dokumen pengiriman barang untuk klien besar di luar negeri. Meski sudah terbiasa dengan ritme kerja yang padat, hari ini ada yang berbeda. Di ruang kantor, Bos Jaya, pria yang dikenal tegas dan perfeksionis, sedang berjalan mondar-mandir sambil memegang setumpuk laporan. Wajahnya terlihat serius, alisnya berkerut, dan matanya sesekali menatap layar komputer. Ia menerima telepon dari klien yang mengeluhkan keterlambatan pengiriman barang. Nada suaranya menegaskan rasa kecewa yang mendalam. Tak lama kemudian, Bos Jaya menghampiri meja Bu Rina dengan langkah cepat. "Rina, kenapa pengiriman ini terlambat? Aku sudah beri tenggat waktu yang jelas, tapi barang ini malah belum sampai ke klien." Suaranya terdengar tegas, hampir terdengar seperti gema di seluruh ruangan. Rekan-rekan lain yang sedang bekerja terdiam, menatap dengan cemas, takut ikut terseret dalam ketegangan yang mulai memuncak. Bu Rina menatap bosnya dengan tenang, mencoba menahan rasa panik yang mulai muncul. Ia tahu bahwa kesalahan ini bukan sepenuhnya tanggung jawabnya. Ada beberapa dokumen yang terlambat dari bagian logistik, tapi ia tidak ingin menyalahkan rekan lain di depan bos. Dengan suara mantap dan tegas, ia menjawab, "Pak, maaf, namun keterlambatan ini terjadi karena dokumen dari logistik belum lengkap. Saya sudah memproses semua yang ada di tangan saya secepat mungkin." Mendengar jawaban itu, Bos Jaya mengerutkan kening lebih dalam. "Itu alasan standar. Aku tidak ingin alasan. Aku ingin hasil. Bagaimana kita bisa mempertahankan reputasi perusahaan kalau pengiriman saja terlambat?" Suasana menjadi semakin tegang. Setiap kata yang keluar dari mulut Bos Jaya seperti menekan ruang kecil di antara mereka. Rekan-rekan lain menahan nafas, takut salah bergerak. Beberapa mengintip dari balik meja, menunggu ledakan emosi selanjutnya. Tapi Bu Rina tetap tenang, meski hatinya berdebar. Ia tahu bahwa cara terbaik menghadapi bos seperti ini bukan dengan menyerang balik, tapi dengan menunjukkan profesionalisme dan fakta yang jelas. Matanya menatap tajam ke Bos Jaya, menunjukkan bahwa ia siap menghadapi perdebatan ini tanpa mengurangi rasa hormat. Di saat itu, ketegangan yang awalnya terasa seperti badai kecil di kantor berubah menjadi momen yang menentukan. Momen yang akan membuka jalan bagi perdebatan panas yang tak terelakkan. Siapa sangka, dari konflik yang terlihat sederhana ini akan lahir sebuah pelajaran dan kesadaran yang manis di hati Bos Jaya nanti. Ruang kantor seakan menjadi arena bisu, di mana setiap kata yang keluar dari mulut Bos Jaya dan Bu Rina terasa seperti pukulan yang menggetarkan suasana. Bos Jaya menepuk meja dengan keras, membuai beberapa dokumen dan pena bergetar. "Rina, aku sudah ulangi berkali-kali, jangan beri aku alasan. Aku butuh hasil nyata, bukan penjelasan yang panjang lebar." Suaranya meninggi, menggema ke seluruh sudut kantor. Beberapa karyawan menunduk, takut menarik perhatian. Bu Rina menghela napas dalam, menahan amarah yang hampir keluar. Ia tahu, jika ia bereaksi dengan emosi, perdebatan ini bisa berubah menjadi pertengkaran yang lebih besar. Dengan nada tegas tapi tenang, ia berkata, "Pak, saya mengerti tuntutan Bapak, tapi saya tidak bisa mengubah hal yang memang bukan berada dalam kendali saya. Semua yang bisa saya lakukan sudah saya lakukan secepat mungkin."
Mendengar jawaban itu, Bos Jaya semakin frustasi. Tidak bisa, tidak bisa. Bukankah tugasmu di sini adalah memastikan semuanya berjalan lancar? Bagaimana aku bisa percaya tim ini kalau keterlambatan seperti ini terus terjadi? Ia menatap Burina seolah menuntut jawaban yang sempurna, sementara keringat mulai terlihat di pelipisnya karena tekanan emosi. Burina menahan dirinya agar tidak terbawa suasana. Ia tahu bahwa suara keras tidak akan mengubah kenyataan. Pak, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Jika ada kesalahan, itu bukan karena saya mengabaikan tanggung jawab, tapi karena ada faktor lain di luar kendali saya. Saya percaya, jika kita bekerja sama, masalah ini bisa diatasi tanpa saling menyalahkan. Perdebatan itu membuat seluruh kantor hening. Beberapa rekan mencoba menatap ke arah lain, beberapa diam-diam menutup mulut agar tidak ikut terseret emosi. Namun ada juga yang diam-diam mengagumi ketenangan Burina. Di tengah panasnya suasana, ia tetap mampu menjaga kepala dingin dan menegaskan pendiriannya dengan sopan. Bos Jaya menatap Burina, seakan menimbang-nimbang kata-katanya. Ia merasa frustasi karena tugas yang tertunda. Tapi di sisi lain, ia mulai sadar bahwa Burina tidak sekadar memberi alasan. Ada keberanian dan profesionalisme yang jarang terlihat, terutama dari seorang TKW yang biasanya dipandang sebelah mata. Perdebatan memanas itu berlangsung hampir 15 menit. Terasa seperti pertarungan antara dua kekuatan yang berbeda. Satu penuh tekanan dan kemarahan, yang lain penuh kesabaran dan keteguhan hati. Di akhir sesi itu, keduanya saling menatap, Bos Jaya dengan kening berkerut dan napas terengah, Burina dengan mata yang menatap mantap, menunjukkan bahwa ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Siapa sangka, dari perdebatan panas ini sebuah pemahaman baru akan mulai muncul. Ketegangan yang tampak destruktif ini ternyata menjadi awal dari perubahan yang lebih manis di hati Bos Jaya, yang perlahan mulai menyadari nilai Burina yang sesungguhnya. Setelah perdebatan yang memanas, suasana di kantor mulai sedikit mereda. Meski ketegangan masih terasa seperti udara panas yang menggantung di antara meja-meja. Bos Jaya menoleh ke arah Burina. Matanya masih menyeratkan kekesalan, tapi juga ada rasa penasaran yang mulai muncul. Ia ingin tahu, bagaimana seorang TKW bisa tetap tenang di tengah amarah dan tekanan seperti ini. Burina duduk di kursinya, menata kembali dokumen yang berantakan akibat pukulan meja Bos Jaya sebelumnya. Ia menatap layar komputer sejenak, menenangkan napas, lalu menatap ke arah bosnya. Kali ini, suaranya terdengar lebih lembut. Hampir seperti bisikan di tengah keributan. Tapi setiap kata yang keluar, syarat dengan keyakinan. Pak, kata Burina, saya tahu Bapak ingin hasil yang sempurna, dan saya pun ingin hal yang sama. Tapi jika kita ingin mencapai hasil itu, kita harus melihat masalah dengan jernih. Menyalahkan satu pihak tidak akan menyelesaikan apapun. Suara kecil itu, meski lembut, membuat Bos Jaya terhenti sejenak. Ada sesuatu dalam ketenangan Burina yang memaksa orang untuk mendengarkan. Tidak ada nada menyerang, tidak ada rasa takut, hanya keberanian untuk berbicara kebenaran dengan penuh hormat. Setiap hari, saya berusaha memastikan semua dokumen lengkap, pengiriman tepat waktu, dan klien puas. Saya tidak meminta pengakuan, Pak. Saya hanya ingin keadilan dan kerjasama. Kita semua ada di sini untuk mencapai tujuan yang sama. Lanjutnya, dengan intonasi yang mantap dan mata yang menatap lurus ke mata Bos Jaya. Di balik rasa frustrasi, Bos Jaya merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa Burina bukan sekedar pekerja yang patuh, melainkan sosok yang memiliki integritas tinggi. Dalam diam, ia mengakui bahwa kesabaran dan ketegasan Burina adalah kombinasi langka yang jarang ia temui di dunia kerja. Rekan-rekan kantor yang sempat menahan napas pun mulai sedikit lega. Mereka melihat bagaimana seorang TKW, dengan suara kecil tapi tegas, mampu menahan kemarahan bosnya dan sekaligus menegaskan kebenaran. Suasana yang semula menegangkan, kini mulai berubah menjadi momen penuh penghargaan diam-diam. Burina, dengan sikap tenang dan profesional, telah menanam benih pemahaman di hati Bos Jaya. Ia menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu harus keras atau lantang. Terkadang suara yang lembut tapi mantap, justru lebih mengena. Bos Jaya mulai menyadari bahwa perdebatan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang saling menghargai, memahami dan melihat nilai satu sama lain. Tanpa disadari, titik balik kecil itu menjadi awal dari perubahan besar, sebuah kesadaran yang perlahan tumbuh di hati Bos Jaya, bahwa di balik setiap TKW yang bekerja keras, ada dedikasi dan loyalitas yang pantas untuk dihargai.
Setelah perdebatan dan ketenangan Burina, Bos Jaya menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Ada sesuatu di mata perempuan itu yang membuatnya berhenti sejenak. Bukan sekadar keteguhan, tapi juga dedikasi dan loyalitas yang selama ini mungkin jarang ia sadari. Di saat itu, pikiran Bos Jaya mulai melayang, membawa dirinya ke kilas balik beberapa bulan terakhir. Ia teringat bagaimana Burina selalu datang lebih pagi dari jam kerja, menyiapkan laporan dan dokumen yang kadang ia sendiri lupa harus dicek. Ia ingat ketika perusahaan menghadapi masalah besar dengan klien internasional, saat itu banyak karyawan panik. Tapi Burina tetap tenang, bekerja sistematis, dan memastikan semuanya selesai tepat waktu. Bahkan Bos Jaya yang terkenal tegas dan perfeksionis pun harus mengakui, tanpa Burina, banyak hal bisa berantakan. Bos Jaya juga mengingat malam-malam ketika Burina rela lembur hingga larut, membantu rekan-rekan yang kebingungan dengan sistem baru. Tanpa banyak bicara, ia selalu siap membantu, menenangkan orang lain, dan memastikan pekerjaan selesai dengan baik. Saat itu, Bos Jaya sering menilai hal itu sebagai tanggung jawab biasa. Tapi kini ia menyadari itu jauh lebih dari sekadar tanggung jawab. Itu adalah bentuk dedikasi yang tulus yang lahir dari hati. Memori itu semakin jelas saat Bos Jaya mengingat sebuah kejadian kecil yang dulu sempat diabaikannya. Suatu kali Burina menemukan kesalahan dalam dokumen pengiriman yang bisa berakibat fatal bagi reputasi perusahaan. Ia diam-diam memperbaiki kesalahan itu tanpa mengumbar ke siapapun, termasuk Bos Jaya. Berkat tindakan kecil itu, perusahaan terhindar dari kerugian besar. Saat itu Bos Jaya tidak tahu, tapi sekarang rasa kagumnya mulai muncul perlahan. Dalam kilas balik itu, Bos Jaya juga menyadari bahwa selama ini ia sering terlalu fokus pada kesalahan kecil dan target yang belum tercapai, hingga jarang menghargai upaya dan kerja keras timnya, terutama Burina. Ia mulai menyadari bahwa seorang TKW seperti Burina bukan hanya pekerja yang menjalankan tugas, tapi juga sosok yang mampu menjaga hati tim, menyelamatkan reputasi perusahaan, dan menegakkan profesionalisme dengan cara yang lembut namun tegas. Saat kilas balik itu berakhir, pandangan Bos Jaya berubah. Ia melihat Burina bukan lagi sebagai bawahan yang membuatnya frustrasi, melainkan sebagai aset berharga yang selama ini mungkin ia anggap remeh. Di benaknya muncul rasa penyesalan dan kekaguman yang bercampur. Penyesalan karena baru menyadari nilai sejati seorang TKW, dan kekaguman karena kesabaran dan keteguhan Burina mampu mengubah pandangan orang sekeras Bos Jaya sekalipun. Kilas balik itu membuka mata Bos Jaya. Ia mulai merasakan sebuah pelajaran penting. Kadang kita terlalu fokus pada kesalahan kecil hingga lupa menghargai dedikasi dan kerja keras yang selama ini hadir diam-diam di depan mata. Keesokan harinya, suasana kantor kembali normal. Meski ketegangan dari perdebatan sebelumnya masih tersisa di udara. Bos Jaya duduk di mejanya dengan pikiran yang terus berkutat pada peristiwa kemarin. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya tak henti-hentinya menyorot Burina. Kali ini, pandangannya bukan lagi dipenuhi rasa frustasi, melainkan kekaguman yang perlahan tumbuh. Di sisi lain kantor, Burina sedang membantu seorang karyawan baru yang tampak kebingungan dengan sistem administrasi perusahaan. Karyawan itu tampak cemas, dokumen berhamburan di meja, dan wajahnya menunjukkan ketidakpastian. Tanpa diminta, Burina duduk di sampingnya, menenangkan dan dengan sabar menjelaskan langkah demi langkah. Suara Burina lembut tapi jelas, membuat karyawan itu perlahan mulai mengerti dan tersenyum lega. Bos Jaya menyaksikan seluruh adegan itu dari kejauhan, diam tanpa suara. Ada sesuatu yang menohok hatinya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang tampak di depan matanya bukan sekadar tugas yang diselesaikan dengan baik, tapi sebuah dedikasi yang tulus dan kepedulian yang jarang dimiliki orang lain. Ia melihat bagaimana Burina bekerja bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi demi tim, demi perusahaan, dan demi orang-orang yang ia sayangi di sekitarnya. Di saat itu, Bos Jaya merasakan perubahan dalam hatinya.
Rasa frustasi dan marah yang selama ini sering muncul mulai tergantikan oleh rasa hormat dan kekaguman. Ia menyadari bahwa perdebatan kemarin bukan sekadar tentang keterlambatan pengiriman, melainkan tentang nilai sejati seorang TKW yang selama ini mungkin ia abaikan. Burina bukan hanya pekerja yang menjalankan tugas, ia adalah tulang punggung yang menjaga keharmonisan tim dan reputasi perusahaan dengan cara yang tenang namun konsisten. Bos Jaya menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Ia menyadari bahwa selama ini kesalahan kecil sering membuatnya menilai seseorang secara sepihak. Namun sekarang matanya terbuka. Ia mulai menghargai setiap usaha Burina, setiap malam lembur yang tak pernah ia keluhkan, setiap bantuan diam-diam kepada rekan-rekan, dan setiap keteguhan hatinya menghadapi tekanan. Momen itu menjadi titik balik. Bos Jaya akhirnya memahami bahwa nilai seorang TKW tidak bisa diukur hanya dari kesalahan sesaat atau kekurangan yang tampak di permukaan. Nilai sejati seseorang terletak pada dedikasi, kesabaran, dan keberanian untuk tetap profesional meski berada di bawah tekanan. Tanpa disadari, momen kecil di depan mata itu mulai menanam benih penghargaan dalam hati Bos Jaya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang jarang muncul di wajahnya, menandakan bahwa hatinya mulai terbuka. Dari momen kesadaran ini, perjalanan mereka menuju pengakuan dan hubungan yang lebih hangat mulai terbentuk. Beberapa hari setelah momen kesadaran, Bos Jaya merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Rasa frustrasi dan kemarahan yang kemarin ia lontarkan kepada Burina masih membekas, dan kini disertai rasa penyesalan. Ia sadar, cara marahnya bukan hanya tidak produktif, tapi juga bisa menyakiti hati orang yang sebenarnya sangat berdedikasi pada perusahaan. Pagi itu, Bos Jaya memanggil Burina ke ruangannya. Burina masuk dengan tenang, menatap Bos Jaya dengan sopan, seolah tidak membawa dendam atas kejadian beberapa hari lalu. Ia menunggu dengan sabar sambil menata dokumen di mejanya. Bos Jaya menatap Burina lama, mencari kata-kata yang tepat, karena ia tahu permintaan maafnya harus tulus dan tidak sekedar formalitas. "Rina," kata Bos Jaya, suaranya lebih rendah dari biasanya, penuh kesungguhan. "Kemarin saya terlalu keras. Saya menyadari kemarahan saya tidak adil, dan saya tidak seharusnya menegurmu seperti itu di depan rekan-rekan. Maafkan saya." Burina terkejut sejenak. Tidak banyak bos yang mau mengakui kesalahan mereka, apalagi dengan tulus. Namun senyumnya perlahan muncul. Ia mengangguk, menatap Bos Jaya dengan mata yang hangat. "Terima kasih, Pak. Saya menghargai itu. Saya pun ingin semuanya berjalan baik dan tim tetap harmonis. Tidak apa-apa, Pak. Kita bisa belajar dari kejadian ini." Kata-kata Burina membuat hati Bos Jaya terasa lega, sekaligus kagum. Ia mulai menyadari bahwa TKW ini bukan hanya pekerja yang profesional, tapi juga pribadi yang luar biasa, dewasa, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi situasi sulit. Ia menatap Burina, dan untuk pertama kalinya, rasa hormatnya berubah menjadi kekaguman yang tulus. Tidak hanya itu, permintaan maaf ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Sejak saat itu, komunikasi mereka menjadi lebih hangat, saling menghargai, dan terbuka. Bos Jaya mulai mendengarkan saran-saran Burina dengan lebih serius, sementara Burina merasa dihormati dan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Momen ini juga memberikan pelajaran penting bagi Bos Jaya. Menghargai orang lain bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Mengakui kesalahan dan meminta maaf justru menunjukkan kedewasaan dan kepemimpinan yang sesungguhnya. Sejak hari itu, perdebatan yang sebelumnya panas berubah menjadi fondasi yang memperkuat hubungan kerja mereka. Bos Jaya mulai menyadari nilai seorang TKW di hatinya, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai sosok yang mampu mengubah pandangan dan membawa kebaikan bagi seluruh tim. Beberapa hari setelah permintaan maaf, suasana kantor terasa lebih hangat. Hubungan Bos Jaya dan Burina mulai membaik, ditandai dengan komunikasi yang lebih terbuka dan penuh penghargaan. Bos Jaya, yang sebelumnya hanya fokus pada target dan kesalahan, kini mulai memperhatikan usaha dan dedikasi Burina, yang selama ini diam-diam sangat besar pengaruhnya bagi tim dan perusahaan.
Pagi itu, Bos Jaya memanggil Burina ke ruangannya lagi. Burina masuk dengan sikap tenang dan profesional, sama seperti biasanya, tidak menyangka ada sesuatu yang berbeda. Bos Jaya tersenyum tipis, sedikit canggung, tapi matanya menyiratkan ketulusan. "Rina, saya ingin memberikan sesuatu sebagai bentuk apresiasi," katanya, sambil menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna elegan. Burina membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat voucher liburan dan surat kecil dari Bos Jaya yang berisi ucapan terima kasih. Surat itu berbunyi singkat tapi tulus. "Terima kasih atas dedikasi, kesabaran, dan profesionalismemu. Tanpa dirimu, banyak hal penting di perusahaan ini tidak akan berjalan lancar. Semoga hadiah kecil ini bisa menjadi tanda penghargaan kami." Burina terkejut. Mata yang biasanya tenang kini sedikit berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bos yang dulunya galak dan tegas itu bisa menunjukkan perhatian yang tulus. Ia tersenyum dan membungkuk sopan. "Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat menghargai ini. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah bisa bekerja di lingkungan yang menghargai usaha dan kerja keras semua orang," ujarnya dengan nada yang hangat. Bos Jaya menatapnya, dan di hatinya muncul rasa bangga sekaligus kagum. Ia menyadari bahwa penghargaan kecil ini bukan sekedar hadiah, tapi simbol pengakuan atas dedikasi yang selama ini sering tak terlihat. Ia mulai memahami bahwa menghargai seseorang dengan tulus bisa membawa perubahan besar dalam hubungan kerja dan suasana kantor. Rekan-rekan yang melihat kejadian ini pun tersenyum diam-diam. Mereka menyadari momen kecil ini bukan hanya tentang hadiah, tapi tentang bagaimana pengakuan dan rasa hormat bisa menguatkan semangat dan loyalitas karyawan. Burina kembali ke mejanya dengan hati yang hangat, sementara Bos Jaya merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami nilai seorang TKU di hatinya. Kejutan kecil ini menjadi titik awal perubahan nyata. Tidak hanya hubungan Bos Jaya dan Burina yang membaik, tetapi juga atmosfer kantor yang semakin positif. Mereka berdua kini mulai membangun kerjasama yang lebih harmonis, saling menghargai, dan menyadari bahwa setiap usaha, sekecil apapun, pantas untuk dihargai. Sejak kejadian voucher dan surat penghargaan, suasana kantor berubah drastis. Ketegangan yang dulu sering muncul di antara Bos Jaya dan Burina, kini tergantikan oleh suasana yang lebih hangat, penuh rasa saling menghargai. Bos Jaya mulai menyadari bahwa menghargai karyawan bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata yang membangun kepercayaan dan loyalitas. Setiap hari, interaksi mereka berubah menjadi lebih ringan, tapi tetap profesional. Bos Jaya mulai mendengarkan masukan Burina dengan seksama, tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan sendiri. Ia bahkan sesekali tersenyum dan bercanda ringan, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Burina di sisi lain merasa lebih dihormati dan termotivasi. Ia tetap profesional, tapi kini ada rasa nyaman karena ide-idenya didengar dan dihargai. Salah satu momen kecil yang menandai perubahan ini terjadi ketika tim menghadapi masalah mendadak dengan klien penting. Bos Jaya awalnya tampak panik, tapi kali ini ia memanggil Burina untuk memberi saran. Dengan tenang, Burina menyusun strategi cepat, mengoordinasikan tim, dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Bos Jaya mengamati seluruh proses itu, kagum dengan cara Burina memimpin tanpa menunjuk-nunjuk atau memaksa. "Kau hebat, Rina," ucap Bos Jaya kali ini dengan nada tulus. Burina tersenyum ringan, tidak sombong, hanya mengangguk. Mereka berdua menyadari bahwa kerjasama yang baik bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling berkuasa, tapi tentang saling melengkapi dan menghargai kemampuan masing-masing. Rekan-rekan kantor pun merasakan perubahan ini. Suasana yang sebelumnya tegang, kini lebih hangat, lebih kolaboratif. Banyak yang merasa termotivasi melihat hubungan yang sehat antara atasan dan TKW, karena itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Bahkan karyawan baru yang semula gugup, kini berani mengemukakan pendapat karena melihat bagaimana Bos Jaya menghargai masukan Burina. Hubungan yang membaik ini tidak hanya berdampak pada pekerjaan, tapi juga pada dinamika emosional di kantor. Setiap orang mulai lebih terbuka, lebih menghargai satu sama lain, dan belajar bahwa menghormati usaha orang lain akan menghasilkan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Bab ini menjadi bukti nyata bahwa sebuah kesalahpahaman atau konflik yang awalnya panas bisa berubah menjadi kekuatan, asalkan ada kesadaran, pengakuan, dan rasa hormat. Bos Jaya kini benar-benar menyadari nilai Burina bukan hanya sebagai pekerja yang kompeten, tapi juga sebagai sosok yang mampu membawa kebaikan bagi seluruh tim.
Seiring berjalannya waktu, perdebatan yang awalnya panas kini berubah menjadi pelajaran berharga bagi Bos Jaya, Bu Rina, dan seluruh tim. Konflik yang dulu membuat kantor tegang kini menjadi pengingat penting tentang nilai kesabaran, komunikasi, dan penghargaan terhadap usaha orang lain. Bos Jaya menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kesalahan kecil dan target yang harus dicapai, hingga sering lupa melihat keseluruhan usaha tim. Ia menyesali sikapnya yang terlalu keras dan menyadari bahwa kemarahan tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru, sikap terbuka dan mendengarkan pendapat orang lain akan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Bu Rina pun belajar sesuatu dari pengalaman itu. Ia semakin yakin bahwa kesabaran, keteguhan, dan komunikasi yang jelas adalah kunci untuk menghadapi konflik. Ia menyadari bahwa mempertahankan profesionalisme sekaligus bersikap tegas, walau dengan suara kecil, bisa membuat orang lain menghargai dan mengerti posisi kita. Tidak hanya itu, seluruh tim pun mendapatkan pelajaran penting. Mereka melihat bagaimana konflik yang dikelola dengan baik bukan dihindari, tapi diselesaikan dengan sikap terbuka, justru bisa mempererat hubungan kerja. Lingkungan kantor menjadi lebih harmonis, produktif, dan saling mendukung. Setiap karyawan mulai menghargai kontribusi orang lain, tak lagi hanya fokus pada kekurangan atau kesalahan. Bos Jaya, yang sebelumnya hanya melihat Bu Rina sebagai TKW yang menjalankan tugas, kini benar-benar menyadari nilai sejatinya. Ia belajar bahwa seorang TKW tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi juga menjaga keharmonisan tim, menginspirasi rekan lain, dan bahkan menyelamatkan reputasi perusahaan dengan dedikasi yang tulus. Konflik ini akhirnya mengajarkan satu hal penting. Menghargai orang lain adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan sendiri dan memberi apresiasi kepada orang lain akan membuka jalan bagi hubungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan bermakna. Akhirnya, hari itu pun tiba. Perdebatan yang dulu membuat kantor tegang, kini berubah menjadi momen penuh kebahagiaan dan penghargaan. Bos Jaya menatap Bu Rina dengan mata yang berbeda, bukan hanya sebagai bawahan yang harus ditegur, tapi sebagai sosok berharga yang selama ini diam-diam menjaga reputasi dan keharmonisan perusahaan. Di sebuah pertemuan singkat dengan tim, Bos Jaya mengambil waktu untuk memberikan penghargaan secara terbuka kepada Bu Rina. "Rina," katanya dengan nada tulus, "saya baru sadar bahwa nilai seorang TKW tidak bisa diukur hanya dari kesalahan kecil atau target yang belum tercapai. Kau telah bekerja keras, selalu sabar, dan menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Tanpa dirimu, banyak hal penting di perusahaan ini tidak akan berjalan lancar. Terima kasih." Bu Rina menunduk sedikit, tersenyum hangat, dan membalas, "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk tim dan perusahaan. Yang terpenting bagi saya adalah bisa bekerja dengan lingkungan yang saling menghargai dan mendukung." Momen itu membuat seluruh tim tersenyum, tidak hanya karena penghargaan yang diberikan, tapi karena mereka menyadari bahwa kerja keras, kesabaran, dan dedikasi yang tulus selalu akan dihargai, meskipun terkadang pengakuan itu datang lebih lambat dari yang diharapkan. Bos Jaya pun merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Ia menyadari bahwa konflik yang terjadi sebelumnya bukanlah hal buruk, melainkan jalan untuk menyadarkan dirinya tentang nilai seorang karyawan, terutama TKW yang selama ini bekerja dengan sepenuh hati. Perdebatan panas itu akhirnya berakhir manis, bukan hanya karena permintaan maaf dan hadiah kecil, tetapi karena hadirnya pemahaman, penghargaan, dan rasa hormat yang tulus. Akhirnya, perdebatan yang dulu memanas kini berakhir manis. Bos Jaya menatap Bu Rina dengan rasa kagum dan hormat, menyadari bahwa TKW ini bukan sekedar pekerja yang menjalankan tugas, tapi sosok yang selalu berdedikasi, sabar, dan menjaga keharmonisan tim. Di hadapan seluruh tim, Bos Jaya berkata dengan tulus, "Rina, terima kasih atas kerja keras, kesabaran, dan profesionalismemu. Tanpa dirimu, banyak hal penting di perusahaan ini tidak akan berjalan lancar." Bu Rina tersenyum hangat dan menanggapi,
Terima kasih, Pak. Bagi saya yang terpenting adalah bisa bekerja dengan tim yang saling menghargai dan mendukung. Momen itu membuat semua orang menyadari bahwa dedikasi dan kesabaran akan selalu dihargai, meski pengakuan itu datang belakangan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa menghargai orang lain, mendengarkan, dan bersikap sabar dalam menghadapi konflik bisa mengubah ketegangan menjadi hubungan yang harmonis. Perdebatan panas itu kini menjadi pelajaran berharga. Nilai seseorang bukan hanya terlihat dari kesalahan kecil, tapi dari ketulusan hati dan dedikasi mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.